Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, student? Oke, pembelajaran hari ini sedikit berbeda ya, karena Ustazah hanya menampilkan slide saja. Oke, before we start our class, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ustazah juga akan lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia supaya kalian lebih mudah untuk memahami. Kira-kira hari ini kita akan belajar apa saja ya? Yang pertama, kita akan belajar make some sentence, membuat sebuah kalimat. Yang kedua, kita akan belajar tentang make dialogue, membuat sebuah percakapan. Dan yang terakhir, instruction, kalimat instruksi atau kalimat perintah. Langsung saja kita mulai. Oke, coba perhatikan. Ustazah memiliki tiga kalimat. Yang pertama, I am in the study room. They are in the swimming pool. Dan yang terakhir, she is in the dining room. Kalian sudah tahu artinya, karena di sini Ustazah sudah membuat artinya. Nah, kita akan lebih memahami lagi tentang pola kalimatnya. Di sini ada I am, they are, dan she is. Kita akan lebih memperdalam tentang tiga kata ini. Oke, langsung saja. Untuk membuat kalimat saya, kita perlu menggunakan I ditambah am. Contohnya, I am in the bathroom. Selanjutnya, I am in the study room. Jadi, untuk membuat kata saya, kita tidak cukup menggunakan I, tapi kita perlu menambahkan am. I am. Dan kalimat selanjutnya, untuk mengatakan mereka, kita perlu kata they ditambah are. Contoh kalimatnya, they are in the swimming pool. Ingat, ternyata untuk mereka itu kita tidak cukup menggunakan they. Kita perlu menambahkan are di sini. They are. Contoh selanjutnya, they are in the carriage. Dan contoh terakhir, they are in the floor. Mereka ada di lantai. Cukup jelas kan? Kalau tadi I menggunakan am, sekarang they menggunakan are. Nah, ada contoh selanjutnya nih. Untuk dia laki-laki, kita perlu menggunakan he ditambahkan is. Jadi dia laki-laki itu he ditambah is. Contohnya, he is in the bathroom. She is in the terrace. He is in the kitchen. Cukup mudah kan? Dan contoh yang terakhir, the doll is in the bathroom. Kenapa di sini ada the doll? The doll itu artinya apa sih? The doll artinya boneka. Boneka itu adalah benda. Ternyata untuk mengatakan benda, kita juga perlu menambahkan is. Contohnya ini ada bendanya adalah boneka, maka boneka ditambah is. The doll is in the bathroom. Semisal bendanya adalah buku, maka book is in the bathroom. Seperti itu. Jadi tidak hanya he, tapi benda juga menggunakan is. Ingat, he plus is. He is, dan benda ditambah juga is. Nah, supaya lebih jelas, kita kasih contoh lagi. Untuk mengatakan perempuan, dia perempuan itu kan she. Nah, she itu juga ditambah is, sama kayak he tadi. Nah, ini contoh katanya, contoh kalimatnya. She is in the bathroom. She is in the living room. Nah, contoh yang terakhir. This is in the bathroom. That is in the wall. Kira-kira this is sama that is itu apa ya? This artinya ini. That artinya itu. Kalimat atau kata tunjuk kita juga perlu menambahkan is. Nah, ini artinya this is in the bathroom. Ini di kamar mandi. Ini, untuk that is in the wall, itu artinya itu ada di dinding. Cukup jelas ya? Jadi she itu perlu dengan is, gandengannya is. This sama that juga gandengannya is. Nah, ini catatannya.
Tadi untuk kata I itu ada pasangannya. Pasangannya adalah am. Sementara kata you dan they itu tadi pasangannya adalah are. Sementara untuk she, he, it, dan tadi ada tambahan that atau this itu pasangannya adalah is. Ustazah ulangi lagi. I itu perlu ditambah am, jadi katanya I am, you are, they are, she is, he is, it is. Nah, kelompok kata I, you, they, she, he, it ini disebut subjek. Sementara kelompok kata I, am, are, is itu disebut to be. Jadi perlu menambahkan subjek dan to be. Nah, ini sudah pasangannya ya. She, he, it pasangannya am. Udah nggak bisa, karena she, he, it pasangannya udah is sendiri. Nggak bisa diganti-ganti. Oke? Cukup jelas? Supaya mempermudah kalian untuk mengingat, kita mencoba untuk menyusun kalimat ya. Let's try. Nah, yang pertama, Ustazah punya kalimat I, bla bla bla, in the bathroom. Ingat, tadi untuk I, pasangannya tadi apa ya? Am, are, atau is. Ustazah beri waktu kalian 5 detik untuk menjawab. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Dikunci jawabannya. The answer is am. Jawaban yang benar adalah am. I am in the bathroom. Nah, selanjutnya Ustazah punya kalimat I bla 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 in the dining room. Kira-kira pasangan I tadi apa ya? Cukup mudah kan? Langsung saja, jawabannya adalah am. I am in the dining room. Ingat, setelah I, jawabannya am. Cukup jelas? Oke, next. Nah, Ustazah punya contoh kalimat lain. Di sini menggunakan they. Untuk they, masih ingat pasangannya apa ya? Am, are, atau is? Yang lupa, boleh dilihat catatannya. Yang tadi tidak mencatat, boleh diulang videonya yang tadi supaya tahu jawabannya. Ustazah beri waktu 5 detik untuk menjawab. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. The answer is are. Untuk they, setelah they kita menggunakan are in the garage. And then next, kalimat terakhir. Nah, she bla 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 in the garage. Kira-kira she tadi pasangannya apa ya? Am, are, atau is? Langsung saja kita buka kunci jawabannya. Is. Jadi, she is in the terrace. Dia perempuan ada di teras. Kita coba lagi yuk. Selanjutnya, ada shampoo, bla 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 in the bathroom. Ingat, shampoo itu adalah benda. Kalau benda tadi pasangannya apa ya? Am, are, atau is? 5 second. Dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Waktunya habis. Jawabannya adalah is. Good job. And then now, nah, kalimat selanjutnya ada he bla 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 play football in the playground. Kira-kira untuk he di sini apa ya? Am, are, atau is? Langsung kita buka jawabannya. Is. He is play football in the playground. Dia bermain sepak bola di halaman bermain atau lapangan bermain. Nah, selanjutnya. Kalimat selanjutnya Ustazah punya she bla 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 in the kitchen. Ingat kalau si tadi pasangannya apa? Nah, langsung saja kita buka jawabannya. Is. She is in the kitchen. Cukup mudah bukan? Selanjutnya terakhir, Ustazah punya kata you. Ayo, kalau you ini pasangannya apa ya? You, bla bla bla.
You bla 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 in the house. Artinya, you, kamu, in the house, di rumah. Tapi kira-kira you ini pasangannya apa ya? Am, are, atau is? Langsung kita buka jawabannya. Are. You are in the house. Oke, sekarang kita lanjutkan. Open page 9. Sekarang semuanya dibuka halaman 9. Sudah dibuka, Ustazah minta kalian untuk melihat gambarnya. Di gambar yang kedua, di situ ada banyak orang. Kalau banyak orang, kita berarti menggunakan they. They itu artinya banyak orang. Nah, untuk they, tadi pasangannya adalah are. Jadi, kita menggunakan kata they are. Sementara untuk menggunakan kalimat tanya, kita perlu membalik. Are dulu baru they. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. X itu membuat tanya, kalimat tanya. Nah, ingat kalau kalimat tanya are-nya di depan. Berarti seperti ini. Are they? Where are they? Di mana mereka? Lalu yang boy menjawab, they are in the swimming pool. Nah, ini kembali lagi, they-nya di depan. They-nya di depan ditambah are. They are in the swimming pool. Selanjutnya, yang X tanya lagi, what are they doing? Apa yang mereka lakukan? Lalu yang X menjawab, they are swimming. Cukup mudah kan? Jadi untuk membuat kalimat tanya, kalian cukup menambahkan where, are dulu, to be-nya dulu, baru they. Are, baru they. Seperti itu. Silakan dipindah tulisan ini ke buku paket kalian. Kita lanjutkan. Oh iya, ada catatan nih. Ingat, untuk kalimat tanya, are dulu, baru ditambah they. Are, baru they. Seperti ini. Are they? Where are they? What are they doing? Seperti itu. Selanjutnya, nah, kita lihat nih, gambar yang di bawahnya itu ada perempuan dan laki-laki. Ingat kalau dia perempuan artinya she, dan untuk dia laki-laki artinya he. Nah, di sini Ustazah menggunakan yang she, yang perempuan. Nah, di sini X-nya tanya, where is she? Di mana dia, perempuan? Yang Y menjawab, she is in the bathroom, karena gambarnya di situ di tempat tidur. Nah, selanjutnya yang X menjawab, bertanya lagi, what is she doing? Apa yang dia lakukan? Yang Y menjawab, she is sleeping. Dia sedang tidur. Nah, kalimat tanyanya seperti tadi, is-nya dulu baru she. Untuk kalimat nggak tanya, nggak ada tanda tanyanya di sini, she dulu baru is. Cukup jelas ya? Nah, selanjutnya kita buka halaman 12. Open page 12. Kita belajar tentang kalimat interaction. Nah, di sini ada kata sweep. Kalian sudah melihat gambarnya di sana? Nah, sweep the floor please. Itu artinya adalah sapu lantai. Secara keseluruhan artinya tolong sapukan lantainya. Selanjutnya, di sini ada kalimat wash the dishes please. Artinya, wash itu mencuci, the dishes adalah piring. Dishes ini di sini khusus untuk cucian piring ya, makanya artinya piring. Nah, secara keseluruhan artinya adalah tolong cucikan piring. Ingat anak-anak, kita tinggal di Indonesia. Meskipun menggunakan bahasa Inggris, kita harus menggunakan kata please, di mana please ini artinya adalah kesopanan, di mana kita minta tolong, harus ditambah dengan kata please. Wash the dishes please, sweep the floor please. Ini adalah sopan. Jadi kalau minta tolong tuh harus menggunakan kalimat tolong. Selanjutnya, kalimatnya ada open the door please. Artinya, buka pintu. Secara keseluruhan artinya, tolong buka pintunya. Cukup jelas ya? 3 kalimat ini kalian hafalkan. Dan setiap kalian perlu seseorang untuk menyapukan lantai, cuci piring, atau buka pintu, terutama buka pintu, ini kalian bisa menggunakan kalimatnya.
Sebagaimana bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga perlu pembiasaan. Agar terbiasa, kalian perlu menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalimat selanjutnya nih, ada clean your room. Clean your room please, artinya tolong bersihkan ruanganmu. Semisal ibumu bilang, clean your room please, itu artinya kalian perlu membersihkan ruangan kalian. Dan yang selanjutnya, hang up the telephone please. Hang up artinya angkat, telepon artinya telepon. Jadi kalau ada orang tua kalian bilang, hang up the telephone please, artinya tolong angkat teleponnya. Dan yang terakhir, open the curtain. Open artinya buka, curtain artinya tirai. Secara keseluruhan artinya tolong buka tirainya. Nah, sekali lagi, tidak bosan Ustazah mengingatkan, silakan gunakan kalimat-kalimat bahasa Inggris ini dalam kehidupan sehari-hari supaya kalian terbiasa dan mudah untuk melafadzkannya. Dengan menggunakan kalimat bahasa Inggris dalam setiap hari, kalian bisa menambah kosakata kalian loh. Untuk itu, selamat mencoba. Oke, akhir kata Naruto bilang, thanks a lot, artinya terima kasih banyak. Jika kalian ada pertanyaan, silakan tanya di Google Classroom atau melalui WhatsApp nomor WhatsApp Ustazah di jam kerja, yaitu jam 7 sampai jam 13. Nanti Ustazah dengan senang hati akan menjawabnya. Jika kalian masih bingung, silakan diputar-putar ulang videonya supaya mudah. Setelah ini, jangan lupa silakan mengerjakan kuis yang sudah Ustazah bagikan di deskripsi box atau di Google Classroom. Selamat belajar anak-anak, Ustazah akhiri. Last I say, I'm so sorry if I have mistake. Thank you so much. Nun wal qalam wa mas turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.